Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kendali proses. Masih di modul pertama pendahuluan, kita akan memasuki segmen yang ketiga, yang merupakan segmen yang terakhir. Anda sudah melihat di segmen yang pertama dan juga segmen yang kedua, bagaimana aplikasi dari kendali proses ini di industri yang lain, dan juga sebagian kecil mengenai industri metalurgi. Ini adalah beberapa pertanyaan. Mengapa saya atau Anda dalam hal ini sebagai mahasiswa metalurgi harus mempelajari kendali proses? Ini jawabannya. Jika Anda melakukan percobaan di dalam laboratorium, baik prosesnya adalah pengolahan mineral, baik ekstraksi logam, baik perlakuan panas atau proses-proses meteorologi fisika lainnya, Anda sudah mendapatkan temperatur optimum. Anda sudah mendapatkan tekanan optimum. Anda sudah mendapatkan konsentrasi tertentu. Anda sudah mendapatkan parameter-parameter operasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan mempertahankan parameter operasi ini? Simpel saja dalam laboratorium. Misalkan perasaan Anda diminta untuk menjaga temperatur dari air sekitar katakanlah 50 derajat Celcius. Bagaimana Anda menjaga temperaturnya tetap 50 derajat Celcius? Untuk melakukan itu di laboratorium, Anda harus mempunyai dasar sedikit mengenai kendali proses. Contoh percobaan yang dilakukan oleh suatu orang mahasiswi di laboratorium. Tentu saja alat ini sudah dilengkapi dengan sistem kontrol. Anda tinggal menginput bahwa saya akan melakukan setting temperatur pada alat ini katakanlah di 1000 derajat Celcius. Anda tinggal masukkan setting di 1000 derajat Celcius ya, kemudian start. Tanur itu akan naik temperaturnya dalam tanur ini sesuai dengan yang diset. Kemudian setelah itu apakah Anda akan tahan atau naikkan lagi sesuai dengan pola yang Anda inginkan, kemudian turunkan. Itu semua ada di dalam tanur ini. Tentu saja di sini penuh dengan kendali proses. Ini contoh kendali proses yang simple, sangat simple yang dilakukan di laboratorium. Di situ saja sebagai orang metalurgis, sebagai mahasiswa metalurgi, Anda harus mengerti kendali proses yang sangat simpel. Setelah itu, bagaimana Anda mentransfer hasil percobaan tadi dari skala laboratorium menjadi skala produksi secara komersial. Nah, di situ Anda harus berpikir lebih keras lagi ya, bagaimana mengontrol parameter-parameter operasi tadi supaya prosesnya menjadi optimum, supaya recovery-nya menjadi optimum, supaya produknya menjadi baik dan lain-lain yang Anda harapkan. Gitu. Jadi di situ perlu ilmu atau pengetahuan mengenai kendali proses. Ya, di sini dengan tetap menjaga parameter operasi dengan nilai tertentu yang Anda sudah dapatkan dari laboratorium, katakanlah temperaturnya 50 derajat Celcius atau 70 derajat Celcius. Bagaimana menjaga temperatur tersebut? Bagaimana menjaga tekanan tersebut? Bagaimana menjaga laju alir, apakah dari air, dari bahan baku, dan lain-lain ya, dari oksigen, dari nitrogen, dari argon, dari gas-gas yang lain, konsentrasi, itu semua harus Anda dapatkan, Anda harus jaga. Bagaimana cara melakukannya? Anda perlu pengetahuan mengenai kendali proses. Sekali lagi, di pabrik itu pasti ada kendali proses. Dimanapun Anda bekerja, di industri metalurgi, pasti ada kendali proses. Kemudian bagaimana Anda mengoperasikan pabrik, itu juga Anda tidak akan lagi duduk di luar sana. Anda akan masuk ke control room, Anda akan lihat, Anda nambahkan sesuatu, itu semua Anda lakukan dari control room, bukan Anda lakukan di tempat. Ada mungkin proses-proses tertentu yang masih dilakukan manual, tapi sebagian besar sudah menggunakan mesin, sudah menggunakan alat-alat yang bergerak. Belt conveyor, Anda kontrolnya juga sudah menggunakan sistem dari kendali proses ya. Kapan on off, itu juga sudah kendali proses. Bagaimana Anda menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi secara konsisten jika bahan bakunya berubah-ubah? Ini juga pentingnya kendali proses. Tentu saja dari hasil percobaan laboratorium Anda dapatkan kalau misalnya ini harus begini respon harus lakukan supaya produknya menjadi tetap sama. Itu semua bisa Anda programkan di dalam suatu sistem. Kemudian bagaimana Anda merespon dalam keadaan darurat emergensi? Ini adalah suatu pipa meledak. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja ini Anda harus pikirkan sebelum pabrik ini dibangun dengan melakukan desain ya. Anda lengkapi dengan alat-alat sehingga pabrik ini menjadi lebih aman
dijalankan. Kemudian pada kondisi darurat, dia juga ada biasanya di pabrik itu ada emergency button, ada tekan, pabriknya itu biasanya akan mati sesuai dengan yang diprogram. Jadi pelan-pelan dia akan mati. Misalkan ini harus lebih dahulu bahan bakarnya harus dimatikan dan segala macam gitu ya. Pelan-pelan dimatikan sehingga pabrik itu menjadi aman. Tidak kebayang kalau misalnya ada manusia yang melakukannya itu, ini harus diputar, ini harus diputar, ini harus dimatikan, jadi butuh banyak sekali orang yang bisa saja lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan Kendali proses, semuanya sudah diprogram dan itu bisa dilakukan secara sistematik dan lain-lain. Itulah kegunaan dari Kendali proses. Anda lihat di sebelah sini, ini contoh di control room ya. Jadi di depannya ini adalah LD converter atau BOF. Jadi orang di sini operator di control room mengoperasikan alat ini. Alat ini bisa digunakan untuk memberikan oksigen. Kemudian untuk tapping ini juga bisa dituang. Itu semua dikendalikan dari control room. Di sini juga orang tahu kapan dia selesai. Punya feedbacknya. Ada yang diukur misalkan komposisinya dari gas buangnya. Sudah tadi sudah. Ini contoh di industri hidrometalurgi, di pabrik hidrometalurgi, kalau misalnya bijinya berubah-ubah kadarnya bagaimana supaya outputnya tetap gitu ya, recovery tetap tinggi. Every engineer needs basic knowledge about control. Dan hampir semua engineer butuh pengetahuan dasar mengenai kendali proses ini. Mengapa kendali proses itu penting? Kendali proses itu dibutuhkan karena ada gangguan. Kalau misalnya nggak ada gangguan, nggak perlu. Contoh, perasaan Anda ingin menjaga temperatur air 50 derajat Celcius. Anda bisa saja setting satu parameter. Ya, Anda setting. Jadi Anda berikan energi di luar sehingga temperatur tetap 50 derajat Celcius. Tetapi apakah sepanjang tahun temperaturnya akan sama? Belum tentu sama. Tergantung temperatur dari lingkungan. Begitu musim panas, bisa saja energi yang dibutuhkan sedikit. Kalau misalnya Anda masih setting temperaturnya atau energi yang Anda berikan tinggi, temperaturnya akan lebih tinggi dari 50 derajat Celcius. Begitu musim hujan atau pagi hari atau di Bandung yang mungkin dingin gitu, itu akan mempengaruhi. Itu disebut gangguan. Itu contoh simple gangguan. Kalau misalnya di pabrik gangguan itu macam-macam. Gangguannya itu bisa produknya atau input materialnya yang berubah-ubah. Itu juga sudah gangguan. Jadi kalau misalnya ini inputnya, apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi karena ada gangguan, makanya butuh kendali proses. Kalau misalnya nggak ada gangguan, Anda bisa setting. Kalau misalnya Anda buka valve juga, buka aja valve yang sekian persen, selesai. Ada masalah, nggak ada gangguan. Itu fine. Kalau misalnya seperti itu semuanya nggak ada masalah. Tapi biasanya karena ada gangguan, makanya butuh alat yang bisa mengendalikan proses ini. Hal yang berikut yang bisa dicapai dengan kendali proses. Yang pertama harapannya adalah produknya seragam. Tidak bergantung kepada operator. Ada yang operatornya baik, mengerti, produknya bagus. Ada operator yang tidak mengerti, atau belum paham, atau belum punya pengalaman, produknya jelek. Itu tidak diinginkan. Jadi dengan adanya kendali proses, dengan proses kontrol ini, produknya seragam. Sama seperti orang membuat mobil di video sebelumnya. Mengapa? Banyak robot yang berkecimpung di situ. Supaya ngelasnya sama, kualitasnya sama ngelasnya. Dan tidak ada renggang antara satu dengan lain. Kalau misalnya digunakan robot di situ, sudah presisi mesin semua, sudah presisi semuanya. Tidak ada beda antara operator baru dengan operator yang lama, karena mesin. Kemudian operasi pabrik berlangsung dengan baik, smooth operation. Kalau misalnya orang melakukan pekerjaan, contoh saja untuk menjaga supaya level ketinggian dari air dalam satu tangki levelnya tetap. Ada satu operator yang berdiri di situ, membuka atau menutup valve. Kalau misalkan levelnya turun, valve-nya dibuka supaya airnya masuk itu lebih banyak. Supaya kemudian kalau misalnya airnya tinggi, valve-nya ditutup. Bayangkan kalau misalnya orang buka tutup gitu ya. Dan butuh orang banyak, orang biasanya butuh makan, butuh lain-lain. Jadi pabriknya itu bergantung kepada orang, bergantung kepada manusia. Tapi dengan menggunakan clean process ini semua udah bergantung kepada mesin, bergantung kepada sistem yang dia tidak punya perasaan, dia tidak harus makan, dia tidak harus ke belakang ya. Pabrik itu bisa berlangsung dengan baik operasinya, tidak ada gangguan, bisa bekerja malam juga 24 jam. Kalau misalnya malam tergantung manusianya, memang ada shift malam gitu ya, kadang-kadang dia kurang tidur, bisa saja malam itu udah kontrol room juga mungkin tidak begitu fit. Tapi kalau misalnya semua mesin sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun, pabrik itu bisa beroperasi dengan baik. Tentu saja kalau misalnya semuanya menggunakan mesin, tentu saja jumlah orang bekerja akan berkurang. Tapi iya, suatu saat jumlah manusia yang bekerja itu makin lama makin kurang. Apalagi kalau misalnya kita lihat suatu saat pekerjaan manusia itu akan digantikan oleh robot. Proses dapat dimonitor dan analisis, ya. Karena di kendali proses ini
semua data itu diambil tiap detik. Kita bisa program, tiap 0,2 detik datanya diambil, tiap 1 detik, tiap 2 detik, dia bisa ngambil datanya. Kita langsung bisa melihat dalam bentuk kurva, kecenderungannya apakah naik, oh ini naik, ini ada pasti ada sesuatu, turun, dan segala macam. Kita bisa menganalisis data tersebut, karena semua itu akan dikumpulkan di dalam komputer, disimpan di situ. Bayangkan kalau misalnya manusia yang catat. Contoh saja, kita perintahkan kepada satu orang operator, Bapak tolong catat temperatur dari ini setiap setengah jam. Ya, mungkin pagi, shift pagi gitu, dia catat. Dia lihat, oke, catat tiap setengah jam sesuai dengan permintaan dari atasannya. Tapi apakah Anda yakin dia nulis tiap setengah jam? Ya. Saya yakin, mungkin kalau misalnya shift malam, dia ngantuk segala macam, dia tinggal melihat aja data kecenderungan kemarin seperti apa. Mungkin itu yang disalin gitu. Kemudian dia tidur. Itu manusia. Jadi kalau misalnya mesin, itu dia tidak akan berbohong, tidak akan mengatakan, oke, datanya saya mau tidur, mesinnya mau tidur gitu ya, kemudian datanya saya tulis aja semuanya, kemudian saya tidur. Enggak, itu mesin. Dia bisa mengambil data yang manusia tidak bisa mengambil data. Itu keuntungan dari mesin. Jadi keuntungan dari kendali proses, semua data itu bisa diambil juga untuk proteksi peralatan. Begitu tekanannya tinggi, akan muncul alarm, temperatur tinggi muncul alarm. Kalau misalnya tinggi sekali, bisa saja itu ditutup gitu ya, atau dihentikan prosesnya. Itu proteksi ke peralatan, proteksi kepada lingkungan. Kita bisa pasang banyak sensor di situ, bocor, ya, kalau misalnya udaranya, kalau misalnya CU-nya ke lingkungan ada sensor, kemudian apa yang dilakukan. Jadi lingkungan juga bisa diproteksi, peralatan juga bisa diproteksi, keamanan ujungnya. Pabrik ini bisa dioperasi dengan aman karena dipasang banyak sensor, gitu kita bisa tahu, oh ini bermasalah. Bayangkan kalau misalnya orang harus keliling pabrik ngelihat bagian mana yang akan menjadi masalah misalkan. Tapi kalau misalnya kita pasang sensor dari control room, kita bisa tahu di situ bermasalah, kan dia akan mengirimkan sinyal kepada kita, ada alarm di situ. Kita harus perhatikan bahwa mungkin parameter di situ beroperasi lebih tinggi daripada yang didesain. Yang terakhir adalah keuntungannya meningkat. Jadi biasanya kalau misalnya orang menggunakan kendali proses ini, keuntungan dari pabrik ini akan meningkat. Ini informasi mengenai sistem kontrol, nanti kita akan lihat detail ya. Tidak detail sekali sih, karena saya tidak sekali lagi tidak begitu ahli di kendali proses ini, hanya pengetahuan saya minim sekali di sini. Saya metallurgis, setiap sehari-hari saya bekerja sebagai metallurgis, bukan sebagai control engineer kalau misalnya di pabrik. Tetapi sekali lagi, saya sebagai metallurgis harus mengerti prinsip dari kendali proses ini. Saya harus bisa komunikasi dengan mereka yang dari control system. Saya harus bisa berkomunikasi. Dan pabrik ini didesain oleh metallurgis. Pabrik ini didesain oleh orang metallurgis. Jadi pabrik ini harus nanti dioperasikan juga oleh orang metallurgis. Kalau misalnya orang metallurgis yang mendesain pabrik, yang mengoperasikan pabrik, tapi tidak mengerti control system itu sendiri, tidak bisa dibayangkan. Jadi saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Prinsip dari kendali proses, simple. Prinsip dari kendali proses ini yang mudah kita bayangkan adalah mirip seperti ini. Mohon maaf, ini foto saya sendiri. Kita mengendari mobil. Dari rumah, misalkan akan ke kampus. Artinya sudah ada set point di sini. Set point dari rumah ke kampus. Oke. Perasaan kita membawa mobil. Kita harus sadar. Kalau misalnya nggak sadar, orang gila misalkan tidak bisa bawa mobil. Oke, artinya kita harus punya kepala, harus punya otak, dan itu harus berfungsi. Kalau misalnya kita bicara di control system, itu adalah controller punya kepala, punya sensor, punya kepala sih untuk berpikir. Controllernya ada di sini. Ya. Ini kalau misalnya kita bicara sistem kontrol, ini controllernya. Set point tadi, saya akan ke kampus. Ini orangnya punya kepala. Yang kedua, orang itu punya sensor. Sensor di orang itu apa? Kalau misalnya orang membawa mobil, mengendarai mobil, sensornya adalah mata. Mata itu harus ada, harus bisa melihat. Kalau misalnya nggak bisa melihat jarak jauh, harus menggunakan kacamata. Itu wajib bagi yang bawa mobil. Kalau nggak bisa, pasti mungkin akan jadi kecelakaan. Jadi harus punya mata. Selain punya mata, punya telinga. Telinga itu biasanya untuk mendengar sound kiri kanan apa yang terjadi di jalan. Oke, itu dibutuhkan mata dan telinga.
Bayangkan kalau misalkan ada orang bawa mobil tidak bisa melihat. Mohon maaf nih, orang tunanetra bawa mobil. Anda mau nggak naik disopiri oleh tunanetra? Tentu saja Anda tidak mau. Sama. Jadi kalau misalnya di sini di kontrol sistem ini kita nggak bisa mengontrol kalau misalnya nggak punya sensor. Kita ingin mengontrol temperatur. Nggak bisa kita kontrol kalau misalnya kita tidak punya alat untuk mengontrol temperatur. Jadi ini prosesnya adalah orang membawa mobil, kemudian gangguannya apa? Di sini selalu ada gangguan. Perasaan kita bawa mobil, jalan itu tidak lurus. Kalau lurus mungkin udah langsung ada tidur atau apa gitu. Enggak. Anda harus mutar kiri, mutar kanan. Itu udah mulai gangguan. Belum lagi ada orang di belakang jalan. Ada motor yang begini kalau misalnya kita di jalan di Indonesia. Di depan kita banyak sekali motor. Itu semua adalah gangguan. Yang kita tidak jauh dari rem, gas, lihat mata gitu ya, mata dibuka, ya nggak boleh kita tidur sambil bawa mobil, nggak bisa. Itu harus ada. Kemudian harus ada final control element. Final control element, kalau misalkan dalam kasus orang membawa mobil, harus punya tangan untuk mutar kiri kanan, juga harus punya kaki untuk nekan rem atau nekan gas, atau coupling dengan coupling ya, kalau misalnya dia manual, kaki kiri berguna juga, kaki kanan untuk rem dan gas. Ya itu harus ada. Baru orang bisa membawa mobil. Ya sekali, orang membawa mobil ini, yang pertama harus ada set point ya. Set point, kalau nggak orang bawa mobil di rumah, mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Nah ini sedih juga, berarti nggak ada set point. Bisa saja ya orang jalan-jalan mungkin, pokoknya keliling-keliling aja, itu bisa. Berarti ada set point juga, set pointnya adalah keliling. Jadi kalau misalnya orang naik mobil nggak ada set point, susah juga ya. Orang bawa mobil, mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Pasti ada set point. Set point ada, kemudian harus punya otak ya, di sini untuk control calculation, kemudian harus punya sensor, mata dan juga telinga, kemudian ada final control element, ada tangan dan juga ada kaki. Kalau misalnya kita akan mengontrol suatu sistem, jadi untuk mengontrol suatu sistem itu, jadi otomatisasi, dibutuhkan 4 elemen ini. Yang pertama adalah proses itu sendiri. Yang kedua, kita harus punya sensor. Kalau misalnya nggak punya sensor, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya Anda mengukur, mengendalikan laju alir, tapi tidak bisa mengukur laju alir, Anda nggak bisa kendalikan. Jadi sensor ini harus ada. Setelah itu masuk ke sistem kontrol, akan dibandingkan hasil yang diukur di sini dengan set point, kemudian aksi yang dilakukan oleh final control element ke proses ini. Kalau misalnya dalam kasus membawa mobil, ada tangan, ada kaki untuk melihat apakah putar kiri, kanan, tekan rem, tekan gas. Ini prinsip dari kendali proses. Nanti kita akan lihat. Ini baru pendahuluan, baru dasar hari ini. Kemudian kendali proses dapat dilakukan jika engineer Anda di pabrik menyediakan peralatan mendesain proses. Ya sampai nanti, wah, saya inginnya ini temperaturnya bisa dikontrol, tapi alatnya nggak sediakan. Pada saat Anda mendesain pabrik, Anda nggak bisa lakukan. Paling penting, perasaan desain itu paling penting. Anda akan melengkapi apapun perasaan desain. Atau di tengah jalan juga bisa. Di perasaan operasinya, pabrik dijalankan, kurang ini, kurang itu, biasanya tambah ini, tambah itu. Tapi biasanya orang sudah akan melakukan itu di tahap awal, perasaan desain. Semua peralatan yang dibutuhkan biasanya digambarkan dalam bentuk proses, piping, and instrumentation, drawing, atau diagram, atau disebut dengan P&L. Jadi bentuknya seperti ini furnace-nya. Untuk mengendalikan furnace ini, Anda butuh sensor apa saja, kemudian prinsip dari kendali prosesnya seperti apa. Proses ini dapat dilakukan dengan baik apabila engineer sudah menyediakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan pabrik ini dengan baik. Kendali proses ini juga kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Paling simpel adalah torrent di rumah. Anda hubungkan torrent ini dengan pompa air, ya, dengan jet pump misalkan, untuk mengambil air dari tanah, kemudian akan dimasukkan ke dalam torrent di belakang rumah, di atas biasanya. Nah, kapan pompa ini nyala, kapan pompa ini mati.
Di dalam torrent itu ada sensor. Biasanya dipasang ada 2 sensor untuk mengukur ketinggian, level minimum, level maksimum. Level minimum begitu dia ini lewat, ya, turun ke sini, pompanya nyala, on pompanya, hidup pompanya. Airnya diisi, ya, sampai ke level maksimum, pompanya off. Itu yang paling sering ada di rumah. Jadi dipasang radar atau apapun istilahnya gitu ya untuk melihat posisi dari ketinggian air itu ada di mana. Ini dihubungkan dengan pompa. Pompa ini yang ya ini ke pompa ya. Pompa ini maksudnya ke pompa yang di sini. Ini ke pompa. Jadi dia akan memutuskan arus atau menyambung arus untuk menghidupkan atau menyalakan pompa ini. Bergantung kepada posisi dari air ini ada di mana. Ini contoh radar yang bisa dibeli di pasar di hampir setiap rumah itu. Kalau misalnya ada torrent di belakang pasti ada. Kemudian yang lain untuk kehidupan sehari-hari, perasaan Anda mandi juga sama. Dari torrent Anda buka keran, ya, seperti ini, shower, Anda mandi, Anda buka keran, ini akan nyala pompanya. Begitu tekanan di sini menjadi rendah. Begitu tekanannya rendah, airnya ngalir, ya, ngalir ke sini airnya, pompanya berfungsi. Begitu Anda tutup, selesai mandi atau di tengah jalan Anda tutup kerannya, tekanan di sini akan tinggi. Begitu tekanan di sini tinggi, di sini ada pressure switch. Ini akan digunakan sensornya untuk mengukur tekanan. Tekanannya tinggi, digunakan untuk memutuskan aliran listrik ke dalam pompa ini. Ini juga sudah masuk ke dalam kendali proses yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di pabrik tentu saja lebih kompleks. Ini yang ada di pabrik di industri metalurgi, ini contohnya di industri besi baja. Di sini alat-alat atau furnace yang lainnya yang digunakan atau sensor itu dari sini. Kemudian semua sinyal dari alat-alat ukur itu masuk ke dalam level 1 atau PLC atau HMI atau distributed control system DCS atau apalagi istilahnya SCADA dan lain-lain itu ada di sini. Sistemnya ini kalau misalnya kita bicara di industri besi baja. Kemudian di atasnya ada level 2. Level 2 ini biasanya berisi mengenai rumus-rumus atau persamaan-persamaan metodologi atau persamaan-persamaan proses yang tidak ada hubungannya dengan control system secara langsung, tidak ada hubungannya dengan alat ini secara langsung. Tapi dari sini akan memberikan saran atau bisa memberikan informasi ke dalam level 1 apa yang harus dilakukan di bawah. Itu maksud dari sini level 2. Jadi beda ini yang di tempat lain level 2 ini seperti ini maksudnya ya, SCADA dan lain-lain. Tapi bisa saja di meteorologi itu beda maksudnya, terutama yang di sini. Kemudian ada level 3. Level 3 itu untuk menyatukan antara satu pelatihan dengan pelatihan yang lain sehingga sinkron. Kemudian level 4 itu udah levelnya yang mirip lah dengan yang ada di sebelah kanan di sini. Apa saja yang dilakukan di pabrik? Ini hanya contoh saja. Di pabrik, contoh di industri besi baja harus bisa mengukur temperatur untuk mengontrol proses. Ini contoh orang mengukur temperatur. Temperaturnya seperti ini. Ya, temperatur ini nanti akan masuk ke komputer di control room. Apa yang harus dilakukan oleh operator? Apakah harus dipanaskan lagi atau temperaturnya cukup atau harus diinginkan malah? Ini adalah untuk mengontrol proses. Kemudian ada kandungan oksigen, apakah kandungan oksigen sudah oke atau terlalu banyak, apakah harus ditambahkan aluminium. Itu semua digunakan untuk kontrol proses. Ini probe yang digunakan untuk mengambil sampel, dan sayangnya di industri metalurgi ini pengukurannya belum bisa dilakukan secara kontinu sampai hari ini. Orang berusaha untuk mengukur katakanlah temperatur dari lelehan secara kontinu diukur, tapi permasalahannya adalah di alat ukurnya tidak ada sensor yang bisa digunakan selama katakanlah berhari-hari. Biasanya sensor ini hanya digunakan sekali pakai, selesai hancur, kita dapatkan informasi temperaturnya. Nah, setelah itu diukur lagi. Jadi belum ada suatu sensor yang bisa mengukur secara keseluruhan. Jadi sistem dari closed loop control system di dalam industri besi baja ini secara umum udah ada beberapa tempat sudah jalan, tapi kalau misalnya di proses yang menghubungkan dengan liquid atau dengan logam itu belum berfungsi dengan baik. Kemudian di wire feeder atau wire injection, ini wire-nya akan diinjeksikan ke dalam ladle
Di sini kontrol sistemnya kita bisa ngeset di sini berapa panjang wire yang akan diberikan, berapa lajunya, berapa meter per menit, dan misalkan 150 meter per menit, ini kita bisa di-set semua di sini, atau berapa gram. Kemudian juga gas buang diukur, baik komposisi kimianya, baik laju alirnya, kita bisa lihat di control room, dan data ini juga digunakan untuk mengontrol proses, untuk memperkirakan berapa komposisi kimia di dalam programnya dengan menggunakan prinsip dari neraca material. Kemudian untuk pemanasan ladle ini juga menggunakan control system yang sederhana. Kita harus bisa ngeset temperaturnya, terutama pada saat ladle drying atau ladle preheating belum digunakan. Setelah itu kalau misalnya sudah digunakan, tinggal dimaksimumkan juga tidak ada masalah, hanya untuk menjaga supaya temperaturnya dalam ladle ini menjadi selalu tinggi. Tapi pada saat awal, setelah dipasang refractory, itu harus dipanaskan pelan-pelan supaya refractory tidak rusak. Itu juga harus menggunakan program khusus di sistem untuk pemanasan ladle tadi. Penambahan alloy di dalam distribusi baja ini semua dikontrol, jadi orang di control room tinggal set point berapa kilogram katakanlah biru manggan yang akan ditambahkan. Biru manggan itu dimasukkan dalam bunker atau bin seperti ini. Kemudian di bagian bawah ada vibro feeder, dia akan mengeluarkan material yang ada dalam bin ini, kemudian masuk ke dalam, kita bisa lihat di control room, masuk ke dalam weighing bin yang digunakan untuk menimbang. Di bagian bawah ini dipasang load cell. Nanti kita tahu berapa material yang sudah keluar dari bunker ini dengan menggunakan vibro feeder ini masuk ke dalam weighing bin, katakanlah 5 kg, dan 100 kg, begitu 100 kg, tapi biasanya tidak tepat persis ya, mungkin 100 plus minus 5 kg. Kemudian di bagian bawahnya ada belt conveyor untuk membawa material ini ke proses berikutnya. Ini semua bisa dilihat di control room. Kemudian untuk lens dan juga valve rack, jadi ini untuk mengalirkan baik oksigen, mungkin lensnya fungsi sebagai burner. Di sini ada natural gas, ada gas alam, ada apa lagi biasanya, ada udara, kemudian juga ada air pendingin, semua ada di sini. Disambung dari valve racks ini disambung ke lens. Ini Anda lihat di sini ada flexible hose untuk memasukkan gas-gas ini atau media atau air atau fluida apapun yang akan digunakan untuk di lens itu sendiri. Dan itu harus bisa dilihat di control room dan bisa diprogram berapa lajunya. Itu semua bisa dilakukan di control room, dan juga termasuk posisi dari lens ini ada di mana, posisinya naik turun, itu semua harus bisa dikontrol di sana di control room. Kemudian untuk air pendingin juga harus ada sinyalnya di control room, apakah dia temperaturnya oke atau tidak. Ada temperatur switch, ada flow switch untuk mengetahui apakah ada air yang selalu mengalir di situ. Itu minimum yang orang gunakan. Kalau misalnya lebih baik lagi, kalau misalnya ada temperatur indikatornya, ada sensor untuk ukur temperatur, kemudian ada flow, tapi flow meter ini tidak kadang-kadang dibutuhkan, tergantung dari prosesnya, kadang-kadang tidak dibutuhkan, kadang-kadang flow switch juga sudah baik, artinya sudah ada informasi bahwa ada air yang mengalir di situ, itu flow switch. Kalau flow meter itu biasanya dibutuhkan untuk kita mengalirkan air dalam satu sistem, dan kita harus yakin bahwa yang keluar itu sama dengan yang masuk. Misalkan untuk mendinginkan tanur, nanti kalau misalnya ada kebocoran dari pipa yang bisa masuk ke dalam proses, yang bisa menyebabkan ledakan, ada alarm yang akan muncul. Jadi begitu laju yang masuk lebih besar daripada laju yang keluar, dengan ada deltanya sekian, itu akan memberikan harga alarm. Baik, itu mengenai introduksi mengenai pengantar mengenai kendali proses. Kita sudah melihat bahwa itu kendali proses ini sebenarnya kalau misalnya di industri metalurgi tidak begitu rumit dibandingkan dengan di industri otomotif atau yang tadi Anda lihat drone ya atau yang akan berkembang ke depan, karena di situ biasanya sudah ada artificial intelligence juga di metalurgi. Mungkin suatu saat juga akan arahnya sama ke situ, tapi masih jauh. Kita lihat dari segmen yang kedua tadi. Kalau bisa di industri otomotif yang digunakan sebagai robot itu banyak sekali, begitu industri metalurgi baru 1 atau 2 robot yang digunakan. Jadi masih jauh dibandingkan dengan industri otomotif, tapi suatu saat bisa saja akan berkembang lebih baik lagi. Ini adalah pengantar. Kita akan lihat di modul berikutnya mengenai transformasi Laplace. Ya. Jadi saya akhiri dulu modul yang pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Anda mengerti penting dari ilmu kendali proses ini di industri metalurgi. Anda harus mengerti prinsipnya.
Saya yakin begitu Anda bekerja nanti di industri, ini termasuk hal yang banyak Anda gunakan sehari-hari. Berhubungan dengan sensor, berhubungan dengan proses, berhubungan dengan control room. Anda juga harus melihat real praktisnya seperti apa, kemudian bandingkan dengan apa yang ada di control room gitu ya. Bagaimana saja yang dikontrol. Sekali lagi, saya informasikan kepada Anda bahwa saya tidak pernah mengambil mata kuliah kendali proses sebelumnya, tetapi saya punya pengalaman beberapa di industri mengenai aplikasinya. Akan ada baiknya sebenarnya mengajarkan kuliah ini bukan saya, tapi orang lain yang lebih ahli dibandingkan dengan saya. Mohon maaf kalau saya tidak sempurna, benar-benar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.